warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang saya sendiri Irfan Alfianur, kemudian ada Lailatul Rahmah, ada Rizky Dwi Yulianto, ada Dita Aska Savana, dan Muhammad Dita Prasetya. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami mengenai pangkalan data COVID-19. Pangkalan data COVID-19 sendiri digunakan untuk mendata para pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, untuk tampilan utama di sini kita disajikan menu login yang ada input username dan input password. Setelah melakukan proses login, user akan diarahkan ke homepage yang menampilkan informasi mengenai virus corona tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita Aska Savana. Selanjutnya bagian input data. Di sini kita disuruh masukin identitas pasien. Pertama ada kode pasien. Kode pasien ini read only, jadi dia otomatis dan nggak bisa diubah. Terus masukkan nama, usianya berapa, dan seterusnya. Selanjutnya pilih submit, masuk ke halaman view data screening yang dilanjutkan oleh Laila. Jadi di data screening ini kita bisa melihat data-data pasien yang sudah diinputkan pada menu sebelumnya. Kemudian di dalam data screening di sini ada aksi dan bisa nge-search sesuai dengan yang kita cari. Misalkan kita pengen search nama Laila, kemudian kita search, nah dia akan muncul. Kemudian jika Laila ini kita beri aksi hapus, nah akan muncul box data berhasil dihapus, kemudian akan diarahkan ke data screening itu sendiri, jadi berhasil dihapus. Kalau untuk edit sendiri, misalkan namanya Dita, diedit jadi diedit menjadi Aska, kemudian diedit, kami berhasil mengedit dari yang namanya Dita menjadi Aska. Kemudian menu selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Dwi Yulianto. Ya, di page statistik ini merupakan page di mana data-data itu telah diinputkan, dan di page ini juga merupakan tempat pengkategorian dari pasien-pasien yang telah diinputkan tadi, di mana ada yang terkonfirmasi positif, isolasi mandiri, dan konfirmasi negatif. Jadi di sini nih tempat di mana diberitahukan berapa aja yang terkena dampaknya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Dikta. Di bagian information, di sini dijelaskan apa tujuan dari aplikasi pangkalan data COVID-19 dan fungsinya, dan apa yang disusun dari aplikasi ini. Rancangan dari aplikasi ini. Yang pertama PHP sebagai bahan pemrograman yang digunakan untuk membangun antar muka bagi user.
2. HTML dan CSS sebagai bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun desain interface bagi user. 3. MySQL sebagai database yang digunakan untuk menyimpan data inputan user. Nah, di sini ada foto profil dari our team dari kelompok 4 beserta nama dan NIM-nya. Nah, jika sudah, bisa masuk ke menu logout untuk keluar. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan tentang beberapa codingan dari proyek yang telah kami buat. Di sini ada file dashboard.php. Isinya merupakan codingan dari tampilan menggunakan CSS sebagai tampilannya. Kemudian ada navbar dari aplikasi itu sendiri, yaitu ada homepage, input data screening, data static data, information, dan logout. Pada bagian config .php, di sini kita disajikan sebuah query untuk mengoneksikan PHP ini ke database COVID. Dan ada beberapa function yang digunakan untuk melakukan pengambilan data dari database untuk dapat ditampilkan ke dalam suatu tabel. Kemudian ada function hapus. Di sini digunakan untuk menghapus data dari tabel screening dengan kode pasien yang telah ditentukan. Untuk kesulitannya dalam pengerjaan proyek web kali ini, karena tidak menggunakan framework, jadi kami menggunakan CSS, jadi agak sedikit kesulitan dalam pengaturan tampilan. Untuk saya sendiri, terdapat kesulitan pada penampilan data di bagian radio button dan checkbox. Karena di situ menggunakan metode yang baru saya pahami dan saya terapkan pada web akhir ini. Kalau saya sendiri kurang paham di bagian query-nya. Kalau menurut saya, mungkin kendalanya itu kurangnya pemahaman di bahasa PHP-nya sendiri di pemrograman ini. Karena baru dipelajari juga, jadi harus dikajian lagi, Pak.